Halo adik-adik, masih bersama saya KMF. Nah, kakak harapkan sampai sekarang kalian masih dalam keadaan sehat ya. Jadi, untuk pertemuan ini, kita akan bahas mengenai alat-alat optik yang kedua, yaitu mengenai loop. Langsung aja yuk kita belajar tentang loopnya. Loop. Loop itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Jadi loop itu sendiri itu terdiri dari satu lensa positif atau lensa cembung. Nah, syaratnya supaya dia terjadi perbesaran, maka si benda itu harus diletakkan pada titik yang jaraknya lebih besar dari titik 0 atau pusat kelengkungan dan lebih kecil atau sama dengan titik fokus lensa itu sendiri atau fokus loop. Nah, nanti di sini mata saat melihat bayangan pada loop itu nanti ada dua. Yang pertama ada mata berakomodasi maksimum. Nah, syaratnya supaya mata itu berakomodasi maksimum, maka si jarak bendanya ini harus lebih besar dari titik 0 atau lebih besar dari titik pusat kelengkungan dan harus lebih kecil daripada titik fokus loop itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, ini misalkan di sini ada gambar lensa positif. Nah, di mana lensa itu dia mempunyai dua fokus dan mempunyai dua jari-jari. Nah, fokus yang ini nih setengah dari jari-jari yang ini, fokus yang ini setengah dari jari-jari yang sebelah sini. Nah, syaratnya kan tadi kan si benda harus berada di lebih besar dari titik 0 dan lebih kecil dari titik fokus. Jadi seandainya nanti di sini kita letakkan benda, maka jarak bendanya itu dari sini sampai kemari. Inilah S-nya. Maka berdasarkan sinar-sinar istimewanya, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita perpanjang terus untuk hasil sinar biasnya, ini nggak akan terbentuk perpotongan. Jadi, supaya terbentuk perpotongan, kita perpanjang sinar biasnya ke belakang. Nah, untuk yang pertama ini, kalau misalkan kita perpanjang ke belakang, hasilnya yang ini. Nah, untuk sinar yang kedua ini, kalau kita perpanjang ke belakang, hasilnya ini. Nah, sehingga nanti akan diperoleh titik perpotongannya itu di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat, sifat bayangannya ini dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar bias, sehingga nanti akan dihasilkan bayangan yang bersifat maya. Nah, ingat kalau dia maya, pasangannya itu tegak. Maya tegak di depan lensa, itu adalah sifat dari S-aksen negatif. Nah, ingat ya di pelajaran cermin dan lensa yang sebelumnya. Nah, berarti bisa kalian ambil kesimpulan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh loop itu dia selalu bersifat negatif gitu. Nah, untuk perbesarannya sendiri, ini kan tadi simulkan dengan M. Untuk perbesaran yang dihasilkan pada saat mata berakomodasi maksimum, itu nilainya sama dengan Sn per F tambah 1. Dimana Sn-nya ini adalah titik dekat mata normal yang biasanya itu dia mempunyai titik dekat 25 cm. Tapi kalau nanti yang melihat itu adalah mata yang tidak normal, berarti dia tidak mempunyai titik dekat 25, bisa aja nanti 30, 35, 40, tergantung titik dekat mata yang melihat bayangan pada loopnya ini. F-nya ini adalah fokus lensa dan M-nya tadi adalah perbesaran. Nah, itu ciri khas tadi untuk mata berakomodasi maksimumnya ya. Sekarang kita lihat untuk mata yang tidak berakomodasi. Nah, supaya mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum, berarti dia harus melihat secara rileks. Nah, dia bisa melihat secara rileks kalau S-aksennya itu jatuh di jauh tak terhingga atau infinite ya. Nah, supaya S-aksennya itu jatuh di jauh tak terhingga, maka si bendanya ini S-nya harus berada di tepat sama dengan fokus gitu. Jadi kalau misalkan bendanya tepat di fokus, maka S-aksennya udah pasti tak hingga atau dia tidak berakomodasi matanya. Nah, perbesarannya untuk loop yang tidak berakomodasi itu nilainya sama dengan M sama dengan Sn per F. Sn-nya itu adalah titik dekat mata seseorang, tergantung kalau dia tadi matanya normal berarti tadi 25 cm. Nah, itu materi tentang loopnya. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal, seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri.
Anggaplah bahwa matanya berada amat dekat dengan loop. Apabila ia memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh pembesaran angular maksimum, berarti dia pengen matanya berakomodasi maksimum ya. Maka kartu suara ditempatkan di depan loop pada jarak. Nah, di sini dia diketahui SN-nya itu 30 cm. Terus kuat lensa loopnya sudah diketahui 10 dioptri. Nah, ingat pada saat diketahui kuat lensa, kalian bisa menghubungkannya dengan fokus lensa tersebut dengan jarak P sama dengan 100 per F. F-nya itu kita pindahkan kemari, P-nya pindahkan kemari, maka akan diperoleh F sama dengan 100 per P, dimana P-nya tadi adalah 10 dioptri. Kenapa kita pakai 100? Karena kita mau dia dalam satuan cm. Berarti 100 dibagi 10 hasilnya 10 cm. Nah, setelah kita dapat F-nya, masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kita mau nyari S-nya. F-nya udah ada. S aksennya, jangan lupa setiap di rumus ini tuh pada alat-alat optik, S aksennya itu nilainya negatif SN. Sementara SN-nya tadi yang mau digunakan itu adalah 30 cm. 1/10 sama dengan 1 per S ditambah 1 per, nah S aksennya tadi negatif 30 ya, karena negatif dari SN, SN-nya tadi 30. Nah, jadi kalau kita pindahkan ruasnya jadinya 1/10 tambah 1/30. 1/10-nya itu kalau kita samakan penyebutnya jadinya 30 ya, jadinya di atas 3. Jadi 3/30 ditambah, nah 1/30 hasilnya 4/30. Ini masih 1 per S. Jadi kalau kita balik, S sama dengan 30/4 atau hasilnya 7,5 cm. Nah, ingat tadi satuannya di sini nih cm. Ini fokusnya juga dalam satuan cm. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya itu adalah yang C gitu. Oke, nah mungkin untuk kali ini itu aja yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian udah bisa paham mengenai loop. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, jangan lupa kasih komentar di bawah. Dan sehat selalu.